Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita mesti diberikan kenikmatan hidup, nikmat Islam, nikmat iman, dan yang paling penting kita masih diberikan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal. Baik, Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Alib diberikan amanah untuk menjadi moderator pada kajian malam hari ini. Yang kami hormati Dewan Pengawas, Pembina, dan Pengurus Yayasan Kepalang Kota Cirebon. Yang kami hormati pemateri kita yang luar biasa, Ibu HG, luar biasa. Dan Bapak Ibu peserta kajian Rumah Hijrah yang kami hormati. Semoga dalam kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar tentang kesehatan mental dan kesehatan emosional. Jadi kita coba belajar gimana sih kita ini mencintai diri kita sendiri. Mungkin sebagian dari kita gitu kan malah lebih mencintai orang lain terlebih dahulu sebelum mencintai diri sendiri. Nah, tapi mencintai diri sendiri juga pastinya itu penting ya. Bagaimana atau seperti apa pentingnya gitu kan mencintai diri sendiri, kita akan coba bahas tuntas pada kajian malam hari ini. Baik, Bismillah, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita yang luar biasa. Bismillah, Assalamualaikum Ibu HG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu peserta yang ada di Zoom ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, untuk kajian kita pada hari ini tentang kesehatan mental nih Ibu. Mungkin kita sudah mendengar gitu kan satu atau banyak berita di media sosial gitu tentang, mungkin karena nggak tahu terlalu banyak apa namanya masalah mungkin Bu. Jadi mentalnya terganggu gitu kan. Ujung-ujungnya mungkin ya seperti yang sudah kita tahu, mungkin ada yang mohon maaf gitu kan mengakhiri hidupnya gitu. Tapi itu bukanlah solusi sebenarnya Bu ya. Padahal ada solusi lain nih yang lebih bagus gitu kan, yaitu menyehatkan mentalnya seperti apa sih, emosionalnya juga seperti apa untuk menghadapi masalah-masalah yang sedemikian rupa sehingga namanya juga hidup pasti banyak masalah, banyak ujian gitu ya. Seperti itu. Baik, kita langsung saja untuk pemaparan materinya pada materi kita, Ibu AG, kami persilahkan. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali di sesi webinar yang dimana beberapa kali sebelumnya memang sudah bergabung di sini ya Pak Ustadz.
Alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan lagi untuk bergabung tentunya di kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih tak terhingga tentunya. Sebelum kita akan diskusi teman-teman di sini, saya ingin teman-teman untuk memperkenalkan dulu nih satu-satu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang ya, Pak Ustadz ya. Oke, teman-teman boleh dikenalkan satu persatu terlebih dahulu, silahkan. Silakan izin untuk memperkenalkan satu-satu ya, silakan. Atau kita akan mulai dari Kak Wiwin. Nah, Kak Wiwin, selamat malam. Oke, sambil menunggu Kak Wiwin, boleh kita sapa dulu. Di sini ada Kang Hasan ya. Saya mau panggil apa ini? Ustadz Hasan, Kang Hasan, Mas Hasan, atau apa ini? Mas aja, Bu. Mas Ya, aja. Bu. Oke, jadi kalau saya ketemu nanti Mas aja, Mas aja, Mas aja gitu. Ini mohon maaf ya kalau video saya muncul gambar atau tidak karena di sini ternyata jaringannya lagi kurang bagus. Mohon izin ya semuanya ya. Oke, Ya, Bu. Alhamdulillah Mas Hasan, kabarnya baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, oke. Nah, sebelum kita memulai nih Mas Hasan diskusi, boleh Mas Hasan perkenalkan diri Mas Hasan atau boleh menyampaikan apa aja yang ingin Mas Hasan sampaikan di malam ini di ruang terbuka saat ini ya. Artinya boleh mengenalkan hobinya atau apapun terkait dengan identitas Mas Hasan itu sendiri. Baik. Saya Hasan Ibrahim. Eh, se apa namanya? Dulu saya kuliah di IAIN, Bu. Oh, Alhamdulillah. Ya, Jadi ini alumni IAIN ya. oh, Sekarang udah alumni. UIN Cybersec Nurjati Cirebon, Mas Hasan. Iya, betul, Bu. Udah Saya udah berubah jadi lulus tapi UIN udah ya. UIN. Udah jadi UIN sekarang. Salam universitas. Iya. Oke. Silakan lanjut, Mas Oh, Hasan. saya dari Majalengka, Bu. Ya, Majalengka. Cuman sekarang lagi tinggal di Cirebon. ya. Kebetulan kerja di Atakwa. Oh, Alhamdulillah di Atakwa ya. Hmm. Ya, kerja di sana. Ya, artinya kesibukan saya begitu aja. Pulang pergi ngantor, ya malamnya ya begini. Kesibukannya begitu. Malamnya mencari ilmu sehingga kita ketemu di webinar ini ya, Mas Hasan ya. Ya, alhamdulillah. Mohon ibu, mohon. Alhamdulillah. Oke, Semoga kalau Mas barokah, Hasan berkah. sendiri nih, kalau Mas Hasan sendiri nih, ketika orang lain bertemu dengan Mas Hasan, apa yang sering terfikirkan atau muncul di pikiran orang lain tentang Mas Hasan itu sendiri? Eh, Mungkin ya yang dari orang lain yang ketemu saya ya, beberapa teman mungkin bilangnya saya murah senyum gitu. Cuman Ah, oke. kurang paham tuh begitu. Terus eh, beberapa apa namanya ya? Ya saya sih semoga menjadi doa aja untuk semuanya, dari pemberian nama juga dari orang tua. Itu semoga Hmm. menjadi manusia yang baik sesuai namanya Hasan, dan menjadi sifat yang sesuai kriterianya, depannya Muhammad, tangannya Hasan, belakangnya Ibrahim gitu. Jadi ya Alhamdulillah ya. semoga menjadi doa yang terbaik untuk diri pribadi dan bermanfaat buat seluruhnya. Amin ya robbal alamin. Makasih Mas Hasan. Jadi kalau orang mengingat Mas Hasan yang terlintas di pikiran orang itu adalah murah senyum ya. Terima kasih. Betul. Ya, Oke. lalu ini ada juga nih salam kenal ya ini Ustadz Adib. Ada banyak nih Ustadz Adib. Ada siapa aja nih Ustadz yang menyampaikan? Betul Ibu, di sini banyak yang menyampaikan perkenalan di kolom chat Ibu. Oke, ada Prian mohon izin ini Kang Prian, Mas Prian, betul?
Oke, perkenalkan saya Prian, tak menyimak. Nyimak, Ah, nyimak gitu. oh, oke. Lanjut, kemudian ada Mas Samsul Andi Hakim karena tadi diawali dengan Mas ya, Mas Hasan, maka selanjutnya Mas Samsul ya. Kemudian ada Mbak Wiwin dari Wonosobo, apa kabar Mbak Wiwin? Ada juga dari Tangerang, luar biasa ini ya. Ustadz tadi pada dari Tangerang, Wonosobo, dari Bekasi gitu kan. Artinya memang webinar ini insya Allah menjadi suatu hal yang memang sangat menarik untuk kita kaji. Apalagi kalau kita lihat sekarang Indonesia menempati peringkat kelima Ustadz Adib terkait depresi itu sendiri. Bayangkan kalau tadi Ustadz Adib bilang gitu ya, permasalahan itu memang tidak akan pernah berhenti ya Ustadz ya. Karena memang disitulah Allah memberikan peran kepada kita untuk tentang belajar makna hidup sebenarnya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mendiskusikan tentang bagaimana sih cara kita mencintai diri kita untuk menjaga kesehatan mental, boleh teman-teman kita akan menjawab secara singkat dulu terlebih dahulu pertanyaan yang di sini. Oke. Kita akan menjawab pertanyaan di sini. Saya sudah membuat asesmen singkat. Oke, sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ketika kita membuat suatu asesmen. Yang tepat adalah ketika kita menjawab sesuai dengan diri kita ya. Oke, saya akan share terlebih dahulu. Mohon izin, ini lagi ya. Oke, sudah tampil. Oke, boleh ya. Kita akan sama-sama untuk menjawab. Silahkan bisa menjawab langsung di kolom message ya. Jadi ada pertanyaan, ada pernyataan 1 sampai dengan 5, teman-teman. Di sini teman-teman cukup menjawab dengan angka 1, 2, 3, ataupun 4. Kalau 1 itu tidak pernah, kalau 2 itu jarang, kalau 3 itu sering, kalau 4 itu selalu. Jadi untuk yang pertama, oke, saya menerima diri saya meskipun memiliki kekurangan. Jadi sebenarnya di sini yang tepat adalah ketika kita menjawab sesuai dengan kondisi kita ya saat ini ya teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Silakan nomor 1 apakah dalam kondisi tidak pernah, jarang, sering ataupun selalu. Oke. Yang kedua teman-teman, saya memberi waktu untuk istirahat ketika merasa lelah secara fisik dan mental. Dan yang ketiga adalah saya bisa berkata tidak pada permintaan orang lain jika itu bertentangan dengan kebutuhan saya. Dan yang keempat, saya merasa bangga dengan pencapaian kecil yang saya raih. Untuk yang kelima, saya berusaha menghindari membandingkan diri saya dengan orang lain di media sosial. Oke, saya boleh izin ya untuk Mas Hasan, untuk nomor 1 Mas Hasan. Jika Mas Hasan bersedia untuk menjawab secara langsung, silakan Mas Hasan menjawab apakah 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Kalau nomor 1, saya menerima diri meskipun memiliki kekurangan, selalu sadar Selalu ya. diri. Ya, terus Alhamdulillah yang ya. kedua itu sifatnya jarang nih Bu ya. Saya Ya. lelah ataupun tetap ya jarang istirahat kecuali kalau udah mulai tumbang baru istirahat gitu. Ah, oke. Berarti yang nomor 1 selalu ya. Ya, selalu 4. Oke. Yang nomor 2 Nomor 2 jarang. jarang. Oke. Mohon Nomor maaf 3 ya itu Allah, ternyata sering. saya juga jarang memberikan istirahat ya. Gitu ya, Mas Hasan ya, pada diri sendiri ya. Oke. Ya. Yang kedua, jarang ya. Oke. Oh. Yang ketiga, Mas Hasan. Yang ketiga, saya sering sih Bu berkata tidak kalau memang apa namanya tidak sesuai gitu. Oke, berarti pada saat situasi tertentu, berarti Mas Hasan memiliki keberanian untuk menolak tidak ya? Ya, saya Oke, bisa baik, bilang terima tidak. kasih. Untuk yang keempat, Mas Hasan, silakan. Saya
termasuknya orang yang sering ngasih reward sendiri sih. Jadi Ah, mungkin sering, oke. Nanti kalau mungkin setelah sering. memberikan self reward, dapat juga memberikan reward for the others ya, memberikan penghargaan pada orang-orang sekitar. Barangkali nanti kita semua diajak ke kantin Atakwa ya, Ustadz Nah, Adib iya, ya. Oke. bangga, bangga. Ketika Mas Hasan sedang merayakan sesuatu pencapaian, kemudian Betul. peserta saat ini yang hari ini Nah, hadir, semuanya diundang iya. ke kantin Atakwa gitu ya. Itu sih uh, self love and love the other gitu ya. Terima kasih Mas Hasan. Yang ke nomor 5 Mas Hasan. Kalau nomor 5, saya tidak pernah membandingkan diri saya sih untuk orang lain. Berarti saya menghindari dan selalu menghindari. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Mas Hasan. Oke, kita lanjut. Saya boleh izin ke Mbak Sri. Silakan. Teh Sri, Mbak Sri, mangga. Menunggu Mbak Sri, ada yang bersedia langsung untuk menjawab. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maksudnya Mbak Sri saya ya. Soalnya di situ ada dua ya, Sri Astuti juga ya. Iya, betul, Mbak. Oke, selamat malam, Mbak Sri. Ya, malam Ibu HG Halo, dari mana nih? Dari kota mana nih, Mbak Sri? dari Tanjung Pinang, Kepri. Wow, alhamdulillah ya, luar biasa ini banyak sekali ya dari berbagai macam kota. Oke, Mbak Sri, izin ya untuk menjawab asesmen singkat ini. Jadi saat ini Mbak Sri akan diberikan 5 situasi, di mana 5 situasi ini Mbak Sri cukup menjawab sesuai dengan kondisi Mbak Sri saat ini ya. 1, tidak Baik. pernah. 2, jarang. 3, sering. 4, selalu ya Mbak Sri, mohon izin. Kalau untuk nomor satu itu selalu karena saya Selalu. menerima diri saya walaupun Mm-mm. kekurangan. Oke, nomor 2 Mbak Sri. Itu sering, Sering ya? ya Oke. sering. Nomor 3 Itu jarang, jarang. Oke. ya. Oke. Nomor 3 jarang ya. Nomor 4 Ya. Nomor empat itu sering, sering. Oke. ya. Nomor 5 Nomor lima itu selalu berusaha untuk menghindari. oke. Berarti nomor 5 itu selalu berusaha untuk menghindari ya. Ya, benar. Oke, baik. Mbak Sri, ini juga ada yang menjawab lagi dari Jambi ya. Oke, perkenalkan nama saya Sri Untari dari Boyolali. Ada juga saya dari Jambi. Ini tadi Nurdi Yati ya. Ini saya jawab dulu, saya sampaikan dulu hasil dari Jambi ya, yang Nurdi Yati Iya, ya. Oke, iya, mohon iya. izin. Yang nomor 1, saya menerima diri saya meskipun memiliki kekurangan sering. Saya memberikan waktu untuk istirahat ketika merasa lelah secara fisik dan mental juga sering. Yang ketiga, maaf, jawaban saya nomor 4 semua. Oh, beda lagi. 1, 2 sering. Kemudian 3. Yang nomor 3 apa? Di sini Maaf, soalnya Mbak. terpecah-pecah jawabannya ya. Saya bisa berkata tidak pada permintaan orang lain jika itu bertentangan dengan kebutuhan saya. Sering. Sering, oke. Yang keempat, Ya, saya merasa bangga dengan pencapaian kecil yang saya raih. selalu. Selalu ya. Yang Selalu. kelima, Ya, saya berusaha saya menghindari selalu. membandingkan diri saya dengan orang lain di media sosial. Ya, saya selalu berusaha menghindari membandingkan diri saya dengan orang lain di media sosial. Alhamdulillah ya. Oke, ini Ustadz Adib ya, luar biasa malam ini ya. Sahabat-sahabat kita ternyata beberapa di antaranya memang sudah memiliki kesehatan mental yang cenderung kesehatan mental yang memang baik. Ada juga beberapa di antaranya memang perlu untuk terus dilatih gitu ya. Oke, ketika kita berbicara poin nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, itu artinya kita akan melihat sejauh mana kita mencintai diri kita.
Pertanyaannya adalah, apakah mencintai diri kita itu adalah salah satu bentuk keegoisan kita? Oh, ini ada lagi. Oke, sebelum saya menyampaikan jawaban dari yang lainnya, seperti Teh Wiwin, kemudian Kang Adit juga ya, Ustadz Adit juga ini menjawab juga, nomor satu selalu, dua sering, tiga jarang, empat selalu, lima selalu, yang Mbak Wiwin, yang nomor satu selalu, dua jarang, tiga jarang, tiga juga jarang, empat sering, lima sering ya. Oke, ada juga ini dari Lim, satu dua sering, tiga sering, empat lebih tepatnya bersyukur, lima jarang. Oke, ya di sini sahabat-sahabat semuanya, kalau kita telusuri di malam ini memang tema kita tentang self love. Bagaimana caranya kita mencintai diri kita sebagai bentuk dari kepedulian kita menjaga kesehatan mental kita. Mohon izin, apakah sudah terlihat materi yang saya tampilkan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ada beberapa hal yang tadi saya lihat secara gambaran umum karena itu adalah asesmen singkat. Ketika kita melakukan asesmen tentunya perlu ada asesmen secara wawancara, observasi, baik apapun asesmen tertulis itu sendiri ya. Di sini sahabat-sahabat semuanya, kita akan sama-sama mengkaji sejauh mana sih kita mencintai diri kita sendiri. Apakah pada saat di situasi tertentu kita berpikir bahwa untuk bisa mencintai diri kita perlu mencintai terlebih dahulu orang lain. Atau kita punya pandangan lain untuk bisa mencintai diri sendiri, untuk bisa mencintai orang lain, semuanya juga perlu beriringan sambil mencintai orang lain pun belajar untuk mencintai diri sendiri, gitu kan? Tapi ternyata tidak bisa dipungkiri ada beberapa paradigma yang berpikir bahwa kalau saya mau memberikan cinta kepada orang lain, artinya kesehatan mental saya perlu saya jaga dulu, saya harus sehat secara mental sehingga saya mampu mencintai diri saya. Nah, di antara yang itu, oke, kalau Mbak Sri berada di mana pandangannya? Apakah kalau kita mau mencintai diri kita itu, pertama itu kita harus mencintai orang lain dulu, baru kita bisa mencintai diri sendiri, atau sebenarnya terbalik pandangannya. Kalau mau mencintai orang lain, belajar juga untuk mencintai diri sendiri. Bagaimana, Mbak Sri? Perkenalkan dulu, nama saya Ki Astuti dari Magelang. Bagi saya saat ini dalam usia yang sudah tidak muda lagi ya, karena udah sekolah 4 dan seorang single parent, maka diputuskan untuk mencintai diri sendiri itu lebih diutamakan. Hmm, Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Eka, di saya juga sama, ini terputus-putus. Sama ya. Oke, jadi memang tadi beberapa orang, jika kita lihat perjalanan hidup seseorang memang berbeda-beda ya. Ada yang ternyata di situasi yang tertentu sehingga pada akhirnya memutuskan bahwa saya akan memilih untuk mencintai diri saya lebih dibandingkan mencintai orang lain. Oke. Kemudian ada juga yang berpikir atau mengambil suatu keputusan bahwa sambil saya mencintai diri saya pun belajar untuk mencintai orang sekitar. Nah, sekarang kita akan lihat dulu, mohon izin di sini ada video yang akan saya tampilkan. Apakah di situ suaranya terdengar?
Suara dari videonya Tidak ya, Bun. tidak. Tidak Oke, terdengar. ya. Ya, Sebentar. Apa sudah terdengar? belum. Kalau Belum. Belum, di, Bunda. belum Hmm. ya. Hmm. Kalau di sini sudah tampil. Sebentar izin. Jadi sudah tampil, gambarnya sudah ada di tempat saya, Bun. Ya, cuman suara nggak ada ya. Suaranya belum ada. Iya, suaranya nggak ada. Oke, di sini sudah saya tampilkan suaranya udah 100% sebenarnya. Cuman ternyata tidak muncul ya di sini. Jadi nanti suaranya akan dari suara saya ya. Mohon izin ya semuanya ya. Kita akan lihat dulu, kita akan simak dulu video berikut ini. Ada suatu waktu kita berada dalam situasi seperti ini. Atau bahkan ada suatu waktu kita menemukan orang-orang sekitar kita dalam kondisi seperti ini. Merasa hatinya terluka, merasa kosong, merasa hampa, merasa sepi. Namun di suatu waktu ternyata ada beberapa di antaranya berusaha untuk menutupi dari perasaan sepi itu sendiri, untuk menutupi luka itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, orang ini berusaha untuk menutupi semua perasaan hampanya, semua perasaan sepinya, perasaan lukanya, dan saat itu pula dia belum tahu bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam dirinya. Ketika seseorang memang berada dalam kondisi yang sangat tertekan ataupun terluka, dia akan melihat bahwa sekitar dia itu seperti monster. Pikiran dia, overthinkingnya dia, akan melihat sekitarnya itu menganggap bahwa orang-orang itu adalah musuh bagi dirinya. Hingga di suatu waktu, kalau di video ini, dia bertemu dengan seorang anak yang memang memberi senyuman. Saat seseorang sedang kosong hatinya, ketika mendapatkan senyuman, seperti mendapatkan angin segar. Mungkin kita pun pernah mengalami hal itu. Ketika kita sedang lelah, ketika lelah secara fisik maupun secara mental, ada seorang yang memberikan senyuman, hati kita tergerak. Atau hati kita kembali bangkit lagi. Dan pada saat ini apa yang terjadi? Dia ingin membuka pintu itu dan menghampiri anak kecil itu yang tadi memberikan senyuman. Namun ternyata kita pun sering berada dalam kondisi di mana menganggap bahwa orang lain hidupnya merasakan kebahagiaan jauh bahagia dari diri kita. Namun di balik dari tadi senyuman anak itu terlintas adanya tangis yang mendalam. Rupanya anak tersebut melalui luka dalam dirinya, inner child yang dalam dirinya. Dalam kondisi pada akhirnya dia harus berpisah, dia membentuk defense mechanism, pertahanan diri pada dirinya. Sehingga tidak ada lagi satupun orang yang bisa melukai dirinya. Nobody can hurt me again. Gak ada satu lagi yang bisa menyakitinya.
Pada saat itu dia membuat duri-duri dalam dirinya. Apa yang terjadi pada saat dia membuat duri-duri itu? Yang datang ada, yang menghampiri juga ada. Namun yang datang hanyalah datang. Yang menghampiri hanya menghampiri. Sehingga dia terus membuat duri-duri itu semakin tinggi dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk melukai dirinya. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada seseorang yang sedang mengalami sepi luka, dia tahu bagaimana caranya berada dalam kondisi itu, maka dia peluk duri-duri itu. Dia peluk dengan hati yang tulus. Dia menerima semua seutuhnya yang ada dalam diri anak itu. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pada saat dia memberikan ketulusannya untuk menolong anak itu, pada saat itu juga Allah memberikan kesembuhan batin pada dirinya. Ibu bapak, mas mbak yang ada di sini, serta Pak Ustadz yang ada di sini, mungkin ada beberapa di antara kita atau di lingkungan sekitar kita yang berpikir bahwa untuk bisa menolong orang lain itu harus bisa menolong diri sendiri terlebih dahulu. Atau berpikir untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain, maka kita tuh harus sehat dulu secara mental. Tapi ternyata ada juga yang berpikir bahwa sambil saya membenahi apa yang perlu dibenahi dalam diri saya, sambil saya membenahi mental saya, saat itu juga sambil beriringan saya membantu orang-orang sekitar kita. Dari video ini kita bisa mengambil beberapa hal tentunya. Silahkan ada yang ingin menyampaikan pandangannya ketika menonton video ini. Silahkan. Siapa yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan. Ketika menonton video tersebut. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ambil sikap yang terakhir, Bu, selain merecovery mental saya, kita bantu juga orang lain. Baik, terima kasih. Jadi mengambil pilihan tadi sambil membenahi diri, sambil terus recovery diri, memulihkan diri, sambil juga membantu pertolongan atau memberikan pertolongan pada orang sekitar, begitu ya, Mbak? Iya, betul. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Lanjut. Silakan ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait video tadi. Silakan. untuk membantu orang. Mengheningkan cipta selesai. Silakan. Assalamualaikum. Bagi saya kalau Salam. membantu orang lain itu diutamakan, walaupun ya memang jujur tadi melihat video itu rasanya kok takut banget gitu kan dalam posisi seperti ini. Tapi alhamdulillah sampai detik ini untuk melihatkan, untuk menamaikan diri sendiri itu kalau di luar bisa ketawa-ketawa, bisa membantu orang lain. Setelah dalam kesendirian lagi, mungkin ingat, ya pasti yang kesini sama saya, kayak gitu Bu. Makanya maaf jadi curhat, hanya gitu aja. Kalau membantu orang lain, memang saya utamakan.
tanpa mempedulikan apakah saya ini sudah Baik sudah Mbak. baik gitu atau Baik ya. Mbak, terima kasih. Demikian. Saya yakin ketika Mbak Sri menyatakan seperti itu, tentulah tidak mudah. Apalagi disampaikan secara umum di hadapan semua sahabat-sahabat yang ada di sini. Namun satu sisi ternyata ada hati yang memang tentunya digerakkan oleh Allah untuk menyampaikan apa adanya, memang tidak mudah ketika kita dihadapan pada situasi di mana kita harus menunjukkan ekspresi kita ataupun kesedihan kita, permasalahan kita di hadapan orang lain. Karena ada beberapa kecenderungan yang Mbak Sri pilih dalam hidup Mbak Sri ketika mempunyai masalah, itu cukup untuk diri sendiri. Ketika berbagi kebahagiaan, silakan akan berbagi dengan yang lain. Begitu ya Mbak Sri ya? Iya, Nah, pada saat kondisi dengan kerumunan orang banyak, saat itu sebenarnya Mbak Sri bisa menampilkan diri Mbak Sri secara cover ya, gambaran luar itu terlihat baik-baik saja. Namun dari kedalaman yang paling dalam ada hal-hal yang memang ketika kesendirian hal itu atau pikiran-pikiran yang memang saat ini mengganggu muncul kembali sehingga dalam kondisi menangis, sering menangis sendiri atau merasa bahwa tidak menemukan jalan yang tepat pada saat kondisi seperti itu. Begitu Mbak Sri? ya Bu. Oke, Mbak Makanya Sri sering pernah mereka beranggap mm, mm-mm. Gimana bahwa Mbak Sri? saya itu nggak ada masalah gitu. Iya, Alhamdulillah orang kira saya ini baik-baik saja. Itu eh, sesuatu yang perlu saya syukuri, Bu. betul ya. Satu yang patut syukuri ya. Karena ternyata memang ada beberapa dalam diri manusia itu ada id, ada ego, ada super ego ya. Oke, sahabat-sahabat semua di sini, ternyata kalau kita berbicara dari sudut pandang psikologis, manusia itu memiliki id, memiliki ego, memiliki super ego. Ada nafs yang memang membuat kita untuk mencapai sesuatu yang ingin kita inginkan, namun di sisi lain ada kebijakan, ada kebijaksanaan yang muncul sehingga kita harus memilih seperti apa. Sama seperti kondisi Mbak Sri saat ini. Ketika dalam situasi tertentu, Basri tidak ingin menunjukkan hal itu pada orang lain karena ada sisi-sisi di dalam diri Mbak Sri itu ada id, ada ego dan super ego yang mengarahkan bahwa sudah cukup keep saja gitu kan. Namun ternyata ini perlu untuk dilepaskan sehingga tidak menjadi mental block dalam diri Mbak Sri ya. Karena ini bisa mengganggu dan ini juga ternyata bisa mempengaruhi tentang keyakinan diri dan kepercayaan diri Mbak Sri itu sendiri. Ada nggak Basri di suatu waktu Basri merasa bahwa hidup Basri tidak berharga? Oke, Caranya sambil. gimana Bu? Kan belum iya. Ada tidak di suatu waktu ketika dalam kondisi sendiri Basri merasa bahwa hidup Basri tidak berharga? Ada tidak dalam kondisi seperti itu? Oke, sambil menunggu Basri, ya, kita akan lihat di sini terkait dengan tadi pertanyaan untuk Basri dan ini juga pertanyaan untuk diri kita semua yang ada di sini. Apakah pernah dalam suatu kondisi tersendiri kita merasa bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau kita jenuh untuk melakukan sesuatu atau bahkan merasa diri kita tidak berharga? Pernah tidak dalam kondisi seperti itu? Pernah. Kalaupun pernah, kalaupun pernah, karena memang semuanya sudah berlalu ya. Kita sekarang justru akan cari tahu bagaimana caranya kita berdamai dengan luka itu sendiri. Kita berdamai dengan kecewa itu sendiri. Kita berdamai dengan kesedihan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, kita pengen tahu nih,
Bagaimana sih kesehatan mental kita saat ini? Kita akan lihat di sini beberapa hal yang perlu kita cermati. Saat ini, ya, ketika saya punya permasalahan pada diri saya, apakah saya mampu menceritakan hal itu kepada orang yang saya percaya? Itu yang pertama. Oke, silakan bisa dijawab dalam hati ya. Yang kedua, apakah saya bisa berperilaku baik pada diri saya seperti saya berperilaku baik juga kepada orang-orang sekitar? Oke, kemudian apakah saya mampu mengungkapkan perasaan saya apa adanya dan saya berpikir bahwa tidak apa-apa ketika saya sedang tidak baik-baik saja karena semuanya akan berlalu. Apakah saya saat ini cukup secara fisik memenuhi kebutuhan tidur saya? Apakah saya juga cukup secara fisik untuk membutuhkan kebutuhan dari fisiologi saya termasuk makan yang teratur? Nah, di antara ini semua, di bagian mana yang memang saat ini masih mengalami kesulitan? Ada yang ada di sini di bagian ini yang saat ini menurut Mbak ataupun Emas mengalami kesulitan untuk menceritakan permasalahan saya saat ini dengan seseorang atau orang yang saya percaya atau bahkan saya sudah mengalami traumatik tentang kepercayaan itu sendiri. Sehingga ada juga yang misalkan berperilaku saya bisa baik ke orang-orang tapi ternyata sulit untuk berbuat baik pada diri sendiri. Apakah ada yang seperti itu? Kalaupun ada, kita akan cari bagaimana cara keluar dari hal itu. Sehingga kita tahu bahwa inilah waktunya kita untuk mencintai diri kita. Oke, Mbak Mas dan semua yang ada di sini, tentunya sebenarnya kalau kita bicara tentang mencintai diri, apa yang terlintas di dalam pikiran Mbak Eka? Dari Tangsel nih. Mbak Eka, ketika Mbak Eka berkata self love atau mendengar kata self love, apa yang terfikirkan? Atau ini Mbak Lim boleh, Mbak Lim silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, ini kebetulan memang saya mengalami hal yang sekarang pada posisi membuang relasi yang toksik, yang kira-kira apa ya namanya? Misalnya gini, oh ini orang tidak tidak suka sama saya, oh ini orang tidak respect sama saya. Saya berusaha, saya tidak akan marah, tidak akan dendam, tapi eh, saya membatasi. Jadi hanya tidak memutus tidak memutus silaturahim, tetap seperti biasa. Cuman saya sudah mengurangi untuk bersinggungan. Ini nyambung nggak nih sama sama materi? Oh, ini nyambung sekali. Iya. Oke, Jadi kalau lanjut, kalau Mbak. boleh cerita dari awal jadi gini ya, mungkin tadi ada kakak Sri atau siapa yang ini ya, sedikit saya berbagi, tapi akan panjang nih, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Bu. Apa? Jadi gini, saya orang yang tadinya tidak pernah mau terbuka dengan masalah saya, sehingga semuanya saya pendam. Tahun 2020, saya pendam kemarahan saya, kekecewaan saya, dan segala macamnya, sakit saya. Nggak ada yang saya kasih tahu. Kecuali mungkin apa ya, misalnya kayak suami karena memang dia udah tahu gitu ya. Tapi untuk yang terbuka banget-banget saya enggak. Karena ada sesuatu misalnya saya ngebuka akan menjadikan apa ya namanya tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi gesekan. Nah, akhirnya semua permasalahan saya pendam, saya timbul marah, marah yang saya diamkan buruk. Nah, tapi setelah itu karena
Saya diem, marah, saya diem segala macam. Mungkin sebulan 2 bulan apa ya? Saya posisi badan jadi gampang lelah, capek, eh, dan saya sempat anfal, masuk ICU 4 hari. 4 hari, terus masuk ruangan biasa sampai 10 hari. Itu betapa apa ya pentingnya kita ketika apa ya ketika mungkin merasakan sesuatu sebaiknya dikeluarkan tapi dengan cara yang positif. Nah, itu karena saya itu apa ya mengkeep semuanya supaya terlihat. Jadi di luar orang terlihat melihat saya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, tapi akhirnya kayak malah jadi saya yang eh, apa ya namanya yang jadi lemah gitu. Nah, setelah itu saya 1 tahun nggak bisa jalan, Bun. 1 tahun nggak bisa jalan, jangankan untuk saya ngurusin keluarga yang selama ini kebahagiaan saya bisa membersihkan rumah, bisa masak untuk keluarga. Untuk saya bikin minum pun, ngambil minum pun saya nggak bisa. Ke kamar mandi Selama saya. 1 tahun ya. Kalau yang iya, ya iya. Jadi bahkan sebenarnya sampai sekarang ini masih pemulihan. Oh Nah, ya, belum total tapi membaik. Jadi setelah alhamdulillah. 1 tahun saya dapat kodarullah itu ada video lewat di saya bahwa kurang lebih kayak saya, beliau bisa tough dan sekarang udah luar biasa lagi. Jadi dulu saya kalau itu seharian tuh selama satu tuh hampir tidur terus, bangun itu pun jadi siklus tidur saya tidak teratur. Jadi dan orang rumah nggak berani kalau memang jamnya kalau nggak bangun sendiri nggak berani bangunin karena tahu saya susah tidur. Nah di situ tuh kalau bangun pun saya jam 8 baru bisa bangun pun. Nah baru 2 jam aja duduk udah tidur lagi. Jadi hari-hari tidur tuh hampir ada setahun. Nah terus seperti itu. Nah akhirnya alhamdulillah dapat komunitas yang memang apa sih namanya mensupport kita lah bahwa kita bisa baik, kita bisa sembuh. Akhirnya dapat itu, mulai itu membaik Bun, membaik, membaik, membaik. Sampai suatu hari nih maaf saya jadi katakan di sini. Saya suatu hari itu dapat WA yang saya nggak ngerti, tiba-tiba dapat WA menyampaikannya begini, ada masalah apa, entah itu masalah utang, kesehatan, masalah ABC. Itu dari nomor ini, admin yayasan ini Bun. Saya nggak kenal. Waduh. Saya juga nggak tahu itu dari mana kodarullah ya. Terus Iya, saya iya. mikir, kok tiba-tiba saya dapet kayak video di YouTube. Saya yakin itu enggak asal-asalan lah. Saya yakin itu dari Allah. Dan ini pun kok tiba-tiba saya juga nggak ngerti dapat nomor saya dari mana. Nah, akhirnya di situ mulai saya terbuka bahwa saya kondisinya bla 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 semuanya saya ceritain dari masalah keuangan, kesehatan saya, semuanya. Selama ini saya tidak pernah ada orang yang saya ajak ngobrol. Suami saya, anak-anak saya kebetulan kan masih remaja ya, masih masih saya masih riskan untuk menceritakan semuanya gitu. Nah, di situ tuh mulai itu pelan-pelan. Saya itu di tengah perjalanan ini, Bun, mata saya nggak bisa lihat. Tiba-tiba bangun tidur itu gelap. Saya waktu itu udah, ya Allah, apakah saya dipinjamkan semua ini sampai hari ini aja? Dan ketika saya nggak bisa jalan, jalan pun, apa saya sampai hari ini aja dipinjemin kaki? Jadi ketika saya melihat orang jalan itu luar biasa. Ya, ya Allah bersyukur ya mereka. Tapi saya berpikirnya gini, bersyukur ya mereka bisa jalan. Dan saya selalu mendoakan orang-orang bahwa sehatlah kalian, sehatkan jangan kayak saya. Tapi saya ketika diberikan seperti itu, alhamdulillah saya pikirnya gini, ya Allah saya terima, saya ridho apa yang kau takdirkan di saya ya. Mungkin ini banyak dosa saya atau apa. Jadi saya waktu itu memang sangat ridho sampai sekarang. Karena sekarang itu 1 tahun lalu saya divonis ginjal saya 12% Bun, fungsinya. HB saya 6. Saat itu saya harus di eh, transfusi dan saya harus HD cuci darah. Tapi saya nggak mau, kodarullah saya pakai cara alami saya.
terus aku nggak pernah ke dokter lagi nih udah 1 tahun. Baru kemarin saya cek, HbC sudah naik 11 Bun dari 6. Artinya kalau dari dokter kemarin itu istilahnya gagal, kalau disebut gagal ginjal 8 ke bawah, 8, 7, 6. Nah, ini udah mau artinya sudah membaik gitu dah. Dan ini juga dilalahnya ketemu orang-orang yang Bu, ini aja, ini aja sehingga saya jalanin termasuk dari WA nomor yayasan ini. Dari mulai Bu baca doa ini, Ibu sudah apa yang dijalanin, saya sampaikan semuanya. Terus beliau sampaikan Ustadz atau apa ya, aku nggak ngerti, aku juga udah lupa ya waktu itu. Jadi ibu udah bener yang dijalanin ABC seperti itu. Karena memang saya tetap ke medis untuk parameter, tapi saya juga yang alami saya pakai dan memang doa-doa terutama di sepertiga malam dan yang jelas saya berusaha untuk sedekah setiap hari dalam bentuk apapun dan eh, sekecil apapun itu yang saya usahakan gitu kan. Terus terang aja kalau dari sisi ekonomi posisi saya sekarang tuh lagi eh, down gitu ya. Tapi saya berusaha untuk selalu 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 sedekah setiap hari. Jadi saya mikir sedekah apa nih yang saya bisa setiap hari lakukan. Saya tidak lupa dan saya mampu. Itu seperti itu. Nah, pada posisi sekarang, maaf bahkan terakhir kemarin saya buka itu ada pembakamnya kaget karena tahunya kan apa ya saya mau apa ya memperbaiki ginjal ternyata di luar dugaan kok ada AIN dan AIN itu ada yang dibikin orang Bun, saya nggak ngerti itu mulai kapan, nggak ngerti apakah yang waktu itu saya 2020 apa gimana karena ternyata banyak. Masya Allah Alhamdulillah. Nah, eh, sekarang udah mulai membaik dan apa ya, saya jalanin semuanya sih alhamdulillah ya dengan tenang dan ridho, tapi saya yakin bahwa semua perjalanan ini eh, itu memang Allah sudah atur karena apa? Dari sakit saya 2020 berjalan sampai sekarang banyak sekali hikmah yang saya dapat. Ketemu komunitas, mungkin hidup lebih sehat, ketemu orang-orang yang begitu luar biasa untuk sedekah, tidak menghitung uang. Maksudnya sampai apa sih namanya buat saya itu ya di luar logis tapi beliau sangat ikhlas gitu loh orang-orang ini sangat ikhlas jadi saya banyak sekali mendapat hikmah kalau menurut saya itu lebih banyak hikmah yang saya dapat ketimbang Allah memberikan yang kemarin diberikan ke saya dan alhamdulillah sih saya sampai sekarang jalaninya dengan tenang gitu dengan sakit saya apa memang saya terbatas yang tadinya saya aktif banget ke sana kemari ada organisasi apa saya akhirnya banyak di rumah saya bagaimana dalam 24 jam itu berusaha untuk tetap saya bermanfaat itu seperti itu sih Bun yang saya jalani. Alhamdulillah. Luar biasa ya perjalanannya. Saya menyimak tadi di saat awal Mbak menyampaikan situasi kondisi dan tentunya tidak mudah berada dalam kondisi ini saat seseorang dihadapkan kondisi di luar dari keinginan atau harapan itu sendiri, ada proses di mana yang harus dilalui. Dan akhirnya alhamdulillah Mbak Lim ini berada pada kondisi fase resiliensi ya saat ini ya, memiliki daya tangguh dan keyakinan yang sangat luar biasa. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Lim ketika kita berpikir dalam situasi kondisi tertentu, bagaimana nih caranya kita bisa bersedekah gitu ya. Sebenarnya ini Mbak Lim, kalau kita lihat di slide ini yang saya buat ini, di sini kan ada mental health checklist ya. Di sini apakah saya itu memperlakukan diri saya baik seperti saya memperlakukan kepada orang lain dan sedekah itu sendiri tentunya ini bagian dari sini ya Mbak Lim. Ya, 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 jadi saya berusaha mencintai diri saya. Saya berusaha untuk berperilaku baik pada diri saya dengan cara berperilaku baik pada orang lain melalui sedekah itu sendiri. Dan ya salah satunya konsepnya, itu. Oke, ya maaf salah satu, tadi saya bilang ya, mata saya tidak bisa melihat. ya, Alhamdulillah
itu harus operasi yang waktu itu Mm-mm. 60 sampai 100 juta. Mm-mm. Nah, saya habis tidak sampai 1 juta, mata Ya, saya sembuh. Nah, teman-teman alhamdulillah. saya kodarullah yang Mm-mm. operasi Ya, tuh ada yang buta, ya, kedengeran nggak ya? Ada yang buta, yang sembuh tapi cuma 85%. Jadi penglihatannya jadi buram. Saya buram alhamdulillah ya. Allah, itu teman-teman saya yang dia pakai operasi. Saya kan harus Oh, ya, ya, saya ya. di operasi. Nah, saya tetap jalanin 1 minggu. Kan sebelum operasi saya harus injeksi setiap minggu ke Betul. JSM. Saya setiap suruh injeksi setiap seminggu sekali saya datang tetap. Karena saya perlu ke labnya, dicek matanya Iya, kan. betul. Terus, Karena dan butuh juga data perlu secara medis ya, Mbak ya. saya juga perlu ketemu dokternya. Alhamdulillah saya juga dikasih Betul. perawatnya bilang, Bun, ini yang paling bagus. Iya, saya pakai seminggu sekali konsultasi apa. Oke. Tapi begitu mau diinjeksi terus terang saya pulang, Bun. Saya Ya, pakai saya pakai yang memang yang alami, itu nggak nyampe 1 juta. Alhamdulillah 3 bulan itu kembali normal, Bun. Nah, alhamdulillah. kembali normal, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, teman-teman saya dan teman-teman suami itu yang seperti saya kasusnya, mereka ambil jalan operasi. Yang sembuh tidak sembuh total, 85%, jadi masih buram. Nah, tapi banyak juga yang gagal sehingga buta. Karena operasi itu, Bun, kalau operasi mata itu kan retina itu habis operasi Mm-mm. terus sampai 2 bulan dan nggak boleh ada kegiatan apa-apa. Saya Iya, aja betul. pas Harus seperti rehat itu, dulu, betul. ya, dan tengkurap tidurnya. Nah, saya pun Betul. pas seperti itu saya nggak berani ngapa-ngapain. Jadi saya Iya, hanya di kamar, di gelap, nggak mau nyalain lampu karena kalau nyalain saya sakit, pening. iya, Pos- betul. Dan Pening. posisi saat itu sebenarnya sedih, kenapa, Bun? Ayah saya sakit. Ayah saya sakit, yang dia memang selalu menanyakan saya, tapi saya memang bohong. Iya pulang, ya pulang. Tapi saya posisinya kan nggak bisa pulang, Bun. Iya, Nggak boleh, iya, nggak iya. boleh kan. Nah, sampai meninggal, pas sampai beliau tidak ada, terus saya nggak bisa lihat. Cuman sih saya udah ikhlas. Terus, alhamdulillah, orang-orang sekitar saya mensupport saya. Nggak apa-apa, Bu. Itu kan apa sih namanya? Yang penting ibu doa dari sini. Dan alhamdulillah malam itu ketika saya dengar adik saya telepon bahwa ayah itu apa sih namanya, hmm, harus dibawa ke IGD dan posisinya pokoknya udah, kalau saya sehat saya pasti lari langsung pulang, Bun. Tapi ini saya harus mikir karena kan saya ada anak ada suami juga gitu. Akhirnya saya oh yaudah, saya selama semalaman itu ingat banget, saya jam 12 malam saya berdoa terus, Bun. Itu yang membuat saya tenang. Sampai jam setengah 4 saya dapat kabar kalau ayah saya nggak ada. Dan jam 9 adik saya bilang, Mbak, boleh ya saya makamin? Iya. Saya tetap pulang paginya, Bun. Tapi saya nggak bisa ketemu ayah saya. Cuman alhamdulillah ya saya ikhlas. Yang saya yang saya ini alhamdulillah ikhlas. Karena selama ini yang saya, kalau mau dipikir sedih, Bun, ayah itu selalu kepengen ketemu saya. Cuman kepengen masakan saya tempe doang. Sesimpel itu tempe. Oh, Padahal beliau iya, kan di iya, kampung gudangnya iya. tempe. Tapi maunya tempe yang dimasakin saya. Sebenarnya kalau mau di ini sedih itu, tapi kan katanya nggak boleh. Ya udah saya ya ikhlas. Sekarang saya gantinya adalah bagaimana saya berbuat banyak kebaikan ke orang lain, tapi Betul. pahalanya untuk dia termasuk sedekahnya gitu. Saya membalasnya begitu, yang itu membuat saya tenang untuk ayah ibu Iya, saya. betul. Itu sih, Bun. Betul. Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Balim. Ini menjadi suatu inspirasi tentunya untuk saya dan tentunya untuk semua sahabat-sahabat yang ada di sini. Memang perjalanan seseorang menuju penerimaan diri tentunya mengalami beberapa proses ya. Kalau kita kaji dari sudut psikologis ataupun dari sudut perspektif Islam itu sendiri, perjalanan spiritual dan religius setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi Ya, memang sangatlah mungkin sebelum menuju pada penerimaan diri ada perasaan deny dulu tuh, menolak dulu ya. Kenapa sih saya mengalami hal ini? Kenapa harus terjadi pada saya gitu ya? Proses di mana manusia menolak akan permasalahan yang dihadapi oleh dirinya itu sendiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa di antaranya memblaming orang-orang sekitarnya atau lingkungan sekitarnya.
Dan tahap pertama itu tahap deny, menolak dulu apa yang terjadi pada dirinya. Yang kedua adalah tahap anger, marah. Dia marah kepada keadaan, kondisi kenapa dia mengalami hal itu di situasi seperti itu. Kemudian setelah tahap marah, anger, tahap ketiga itu bergen tawar-menawar. Oke, saya mau bangkit, saya mau berubah asalkan masih ada tuh tawar-menawar, saya mau berubah asalkan gitu kan. Nah, itu ada kondisi di mana seseorang mau menuju fase kepenerimaan diri. Nah, ketika berada dalam penerimaan diri itu udah benar-benar berserah nih, seperti yang Mbak Lim alami gitu kan. Proses sudah berserah diri itu kan. Berserah diri di sini bukan berarti diam, tapi berserah diri sendiri memang yakin akan ketentuan dari Allah dan melakukan usaha yang optimal. Ya, betul. Betul. Nah, itu adalah proses di tahap di akhir penerimaan diri yang sebenarnya. Jadi, yang namanya penerimaan diri itu bukan menerima aja, sudah tanpa ada usaha optimal. Tanpa ada usaha optimal, artinya itu belum penerimaan diri. Ya. Karena proses penerimaan diri akan ketentuan dari Allah, dia akan berusaha secara optimal dulu memperbaiki, membenahi apa yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillahnya, Mbak Lim itu sendiri sudah menemukan salah satunya komunitas. Komunitas memberikan motivasi ya, motivasi eksternal tentunya dan itu akan mempengaruhi motivasi internal Mbak Lim itu sendiri termasuk dari Yayasan Al-Qalam ini sendiri yang memang di sini termasuk pada whom can I talk to? Dengan siapa nih saya bisa bicara gitu kan? Dan bertemu dengan komunitas yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang bisa dipercaya sehingga pada akhirnya mampu memperlakukan diri sendiri dengan baik dan bisa berperilaku baik juga ke orang-orang sekitar. Selamat terus beristiqomah Mbak Lim ya. Jadi kalau dilihat di sini proses perjalanan penerimaan dirinya itu luar biasa ya. Berusaha seoptimal mungkin, kemudian yakin di sini ada yang namanya BPE ya, kalau dalam istilah psikologi, jadi bahwa perilaku seseorang itu memang tidak terlepas dari personality, kepribadian dan environment itu sendiri, lingkungan itu sendiri. Alhamdulillah, Balim dikelilingi orang-orang yang mensupport ya, Balim ya, untuk kesembuhan Balim itu sendiri sehingga bisa berada di tahap di sini. Oke, kalau bicara tentang mengapa seseorang itu sulit untuk bercerita ke orang lain gitu. Karena memang kalau bicara tentang karakter atau kepribadian tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang cenderung introvert, ada cenderung ekstrovert. Oke, tapi sebenarnya dalam diri manusia Allah memang selalu memberikan kedua sisi itu. Cuman ada situasi di mana kita lebih cenderung yang mana nih? Apakah lebih cenderung ekstrovert kah? Apalah lebih cenderung introvert kah? Tapi bukan sesuatu yang permanen. Mengapa? Ada di suatu waktu ternyata setelah mengalami pengalaman yang sangat dahsyat luar biasa ini, yang awalnya Balim itu sulit untuk bercerita pada orang, sering memendam sendiri, tungku api meluap, ya. Akhirnya berada satu titik balik di mana Bali membutuhkan orang yang untuk dijadikan tempat untuk bercerita dan memang dipercaya. Pada saat itulah bertemulah dengan ini. Kondisi kesehatan mental Balim mulai berangsur. Dari itu terus meyakinkan diri Balim bahwa semuanya akan berlalu. Begitu ya Balim ya? Iya, makanya saya maaf ya, mumpung di sini menyampaikan Mm-mm. terima kasih sekali dengan tim Yayasan Al-Qalam. Saya nggak tahu mungkin ada Ustadz yang sekarang di sini gitu kan. Iya, Pak admin waktu itu menyampaikan ini dari Pak Ustadz, ini doa ini iya, gitu. iya, iya, Ketemu itu. Terima kasih betul. banyak untuk Al-Qalam dan timnya. Sekarang Ya, ketemu juga alhamdulillah ya gitu. Bu ya. Iya, betul. Alhamdulillah yang Mbak ya akhirnya dipertemukan dengan Yayasan Kolam ini yang memang memberikan dukungan serta memberikan kontribusi ya Pak dalam doa juga. ya betul dalam pemulihan dan semuanya memang atas izin Allah ya Alhamdulillah. Oke Mbak Lim, ini bisa dituangkan dalam bentuk tulisan loh ceritanya. Wah, kalau ini dalam bentuk analisis kasus di Doain psikologi ya. ini keren banget ini. Ya, didoakan. Ditunggu loh Sekarang tulisannya loh Mbak Lim karyanya. ya doain karena gini, pada Iya, akhirnya saya sekarang terbuka sama siapapun cerita. Jadi ketika ya, ketemu karena sempat saya juga lama menghilang dari peredaran. Tadinya kan ya, memang saya
organisasi ini apa segala macam. Aktif Terus ya, saya menarik diri. Ya, betul. saya menarik diri karena apa? Saya nggak mau orang melihat saya sedih maksudnya gitu loh tadinya. Ya, Jadi udah ngeliat saya yang baik-baik aja. Nah, sampai akhirnya sekarang sudah mulai lagi untuk aktif pelan-pelan. Masih terbatas sih, Bun, masih tetap terbatas. Nah, ya, saya cerita ternyata itu jadi eh, inspirasi juga buat teman-teman. Ternyata, oh ada nih yang kasusnya kayak Mbak lebih hmm, parah. Jadi saya suruh cerita, akhirnya disuruh. Nah, dia jadi ngikut seperti apa yang saya lakuin. Pada akhirnya saya ya. manfaatnya juga ya gitu. Pada akhirnya doain mudah-mudahan bisa bikin Iya, bukunya. Saya sempat itu iya, itu sangat bermanfaat. Insya Allah, Mbak Lim ditunggu ini karyanya karena memang ada beberapa orang ketika memang mengalami situasi yang cenderung sama, kemudian mendapatkan langsung cerita dari orang yang benar-benar mengalami hal itu akan lebih eh, tersentuh hatinya, bahkan tergerak dan beliefnya juga akan lebih kuat. Karena memang mendapatkan sesuatu yang pernah mengalami hal itu, begitu ya Mbak Lim ya. iya Nah, betul. ini nanti banyak diundang-undang podcast loh Mbak Lim ya. Bercerita, kemudian karya-karya, pokoknya ditunggu deh karyanya ya. Mbak Lim, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Sama. untuk sahabat-sahabat ya Sangga Kalam ini untuk Nah, terus pemulihan Mbak Lim terus menjadi lebih baik ya. Oke, untuk teman-teman juga mungkin yang kasusnya seperti saya atau mungkin ya, lebih parah ya, semoga Allah mudahkan dan Allah kuatkan. amin. Amin ya Allah. Dan memang pada intinya semua pikir, semua rasa itu pada akhirnya akan berlalu ya Mbak Lim ya Ya, dan terlewati. iya janji Allah pasti. Betul. Jadi itu memang kata-kata atau pernyataan yang memang sering saya sampaikan dalam proses konseling kepada konseli bahwa pada akhirnya semuanya memang akan berlalu dan terlewati gitu ya. Dan sekarang kita akan lihat pada saat kita berada pada fase pemahaman seperti itu, tentunya kita akan melihat bagaimana cara kita mencintai diri kita. Pada saat kita mencintai diri kita bukan berarti kita egois, tidak memperhatikan orang lain atau merugikan orang lain, tidak. Justru bentuk mencintai diri kita adalah ketika kita memberikan nilai-nilai pada diri kita seperti kebaikan, rasa hormat, tanggung jawab. Kemudian kita akan menjaga kesehatan mental kita baik secara fisik maupun secara psikis itu sendiri. Sehingga pada saat kita mencintai diri kita, ada unsur-unsur kebahagiaan dalam diri kita, ada unsur-unsur keberhargaan dalam diri kita bahwa kita adalah manusia yang berharga dan kita layak untuk tumbuh dan bahagia. Disitulah akan ada proses di dalam bentuk mencintai diri itu adalah bentuk penerimaan diri dan bentuk dari kepedulian diri. Tentunya bentuk dari kepenerimaan diri itu tidak terlepas dari bentuk peduli pada diri sendiri. Ya, kalau bentuk peduli pada diri sendiri tadi misalkan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Lim gitu. Sekarang saya sudah memilih cara saya menyelamatkan diri saya, cara saya mencintai diri saya cara peduli pada diri saya adalah saya bercerita kepada orang tertentu ketika saya ada masalah, saya langsung sampaikan. Itu adalah bentuk self love. Itu adalah bentuk dari self care karena sudah ada self acceptance, sudah ada penerimaan diri dalam diri Mbak Lim. Seperti itu ya Mbak Lim ya. Ya, ya. Nah, jadi kalau kita, mengapa sih pentingnya kita mencintai diri kita sendiri? Tentunya untuk meningkatkan kesehatan mental kita, untuk membuat hubungan kita lebih baik, lebih kuat, dan hal tadi sangatlah tepat tentunya yang sudah dilakukan oleh Mbak Lim ketika memilih bahwa kita akan memilih lingkungan yang produktif ya Mbak Lim ya. Kita Ya, akan memilih lingkungan yang sehat. ya betul. Oke, kita boleh kenal dengan orang-orang atau lingkungan yang ada dalam toksik, tapi kita tidak akan masuk ke dalam hal itu. Jadi cukup tahu dari luar saja, tapi tidak Saya masuk ke aja. dalam hal itu. Seperti itu ya Mbak Lim ya. Betul. Ya, itu juga bentuk dalam bentuk memperkuat relationship itu sudah bagus. Itu adalah stronger relationship. Kemudian apalagi kenapa kita penting untuk meningkatkan self love dalam diri kita? Tentunya untuk meningkatkan rasa percaya diri kita.
Mbak Lim terasa tidak ada kepercayaan dalam diri Mbak Lim saat ini ketika Mbak Lim mempunyai suatu metode tertentu dan metode dalam pemulihan itu ternyata bisa Mbak Lim sharing kepada orang lain. Ada tidak memunculkan pengembangan percaya diri pada diri Mbak Lim itu sendiri? Saya merasakan tadinya kan saya memang dulu aslinya saya kan introvert, Iya, tidak betul, pede, tidak betul. pede, kayaknya aduh ini. Nah, sekarang saya sangat tenang, Bun. Saya Iya. mau dimanapun saya tenang, tapi sibuk dengan diri sendiri. Yang penting gini, misalnya tadinya saya kadang kalau misalnya sedang belajar nih, entah itu seminar kayak belajar apapun itu suka nggak pede. Kok saya ini Mm-mm. sekarang nggak? Saya yang penting saya sama Allah. Saya niat saya misalnya sekarang nih Betul. belajar Al-Quran ya karena Allah mau bisa mau enggak. Ya mungkin saya mau mau belajar. Nah, Tadinya nggak seperti itu, suka tengok-tengok. Saya bisa nggak ya kiri kanan saya kayaknya udah oke. bingung. Sekarang saya nggak peduli. Dalam arti Nah, nggak peduli itu gini. namanya berarti Saya sudah sama berada pada bentuk self love, mencintai diri. Karena bentuk mencintai diri kita adalah menerima semua yang terjadi pada diri kita, entah itu ya, kelebihan maupun kekurangan, dan menjadikan itu sebagai suatu peluang untuk tumbuh ya. Karena kan iya, memang fokusnya bukan lagi mendapatkan penghargaan dari orang lain gitu kan, iya betul. tapi fokusnya udah langsung ke Allah gitu Oh, kan, ingin iya, mendapatkan nilai-nilai pahala kebaikan yang Allah berikan mengalir pada iya, kehidupan kita begitu ya. Itu udah iya, pada tingkatan yang memang menuju pada aktualisasi diri udah bagus Mbak Lim. Alhamdulillah ya. Semoga terus bisa menginspirasi untuk orang-orang sekitar. Nah, amin. ternyata tidak bisa dipungkiri ada beberapa pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa self love itu memiliki mitos. Orang yang self love itu adalah orang yang egois gitu. Karena apa? Karena dia memikirkan diri sendiri. Ada yang beranggapan seperti itu mitosnya. Bahkan ada yang menganggap bahwa self love itu berarti orang yang ingin menjadi sempurna untuk dirinya sendiri. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang memiliki mitos seperti itu. Yang bisa kita pahami adalah kita akan memilih cara lain untuk memahami orang lain. Mengapa orang lain seperti itu gitu ya? Iya, iya, Sangatlah mungkin. Kalau ternyata Mbak Lim tidak mengalami hal ini, sangatlah mungkin Mbak Lim tidak bisa menjadi perilaku saat ini. Tidak mungkin juga membuka diri Mbak Lim apa adanya saat ini. iya, Kalau tidak mengalami hal-hal sebelumnya gitu kan ya. iya Ketika betul. sudah mengalami hal yang sebelumnya itu, di sini mulai adanya pemahaman tentang bahwa bentuk mencintai diri sendiri, menyelamatkan diri dari lingkungan yang toksik itu bukan bentuk kesombongan atau bukan bentuk dari egois, tapi bentuk sangat mencintai diri kita sendiri, bahwa kita perlu dijaga kesehatan mentalnya, kan begitu. Sehingga di sini kita akan memiliki hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat diri kita dengan manusia tentunya, dan pada akhirnya tujuan utama adalah hubungan kita yang sangat baik dengan Sang Maha Pencipta Allah begitu ya Mbak Lim ya. Sehingga sudah Iya, tidak lagi berpikir terserah deh orang bilang aku buruk atau apa, terserah deh. Yang penting aku mau berbuat baik aja. iya, Semampu dan seoptimal mungkin begitu ya Mbak Lim ya. iya. Bismillah. Memang saya justru Bismillah, kalau betul. ada orang-orang yang mungkin eh, misalnya tidak baik sama saya atau apa, justru saya sering membuat kesenangan buat mereka. Iya, iya, iya. Nah itu Tapi udah nggak peduli dia mau terima kasih, mau enggak, mau betul. ingat, kan saya udah nggak peduli. Kadang suami saya sampai bilang, kamu Mm-mm. nggak apa, misalnya baik sama itu, dia kan orangnya Ya, begitu sama kamu, ya. justru saya sampaikan, lo ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sih, jadi sekarang malah orang-orang yang kayak gitu jadi baik sama saya, jadi ya mungkin apa dulu ngelihatnya beda kali ya, tapi orangnya jadi berubah pikiran gitu. Alhamdulillah ya. Jadi memang Heeh. ketika kita berprinsip bahwa tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik gitu ya, Iya, Mbak Lim ya. Pada saat iya, itu ketulusan kita muncul, empati kita pun akan terasa oleh orang-orang sekitar. Sehingga yang awalnya orang-orang tersebut tetap dengan egonya, melihat kita benar-benar tulus dan sungguh-sungguh untuk melakukan memberikan kebaikan, hatinya pun akan luluh ya.
Udah berubah tuh menjadi baik gitu kan. Ternyata untuk mengarahkan orang-orang berperilaku baik memang dimulai dari diri sendiri ya Mbak Lim ya. Kita memberikan contoh yang konsisten gitu. Tetap aja punya prinsip. Terserah deh orang lain mau makasih atau enggak. Yang jelas pada saat saya sudah berbuat kebaikan pada orang lain, saya mengucapkan terima kasih pada diri saya karena dengan lapang hati saya melakukan hal itu. Itulah bentuk self love dan self care. Ya, ya, alhamdulillah ya. Ya, Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah ya. langsung ya. Iya betul. Nah itu justru memang bagaimana sih peran dari self care itu sendiri gitu kan. Kita akan lihat dari bentuk fisik sebagaimana, kita bentuk dalam bentuk sosial seperti apa, kemudian dalam bentuk emosinya gimana sih cara kita eh, menjaga atau memelihara emosi kita. Ada beberapa hal yang dilakukan ketika tadi yang disampaikan oleh Balim diantaranya adalah ketika berdoa gitu kan ya. Berdoa Ya, itu kan memang sesuatu hal yang memang eh, keyakinan yang dimiliki oleh kita bahwa dengan berdoa menceritakan semua kepada sang pemilik, tentunya di situ akan ada kesembuhan ataupun hal-hal kebaikan akan diberikan kembali pada kita gitu kan. Nah, itu dalam bentuk bagaimana cara menjaga emosi itu dalam bentuk journaling. Journaling di sini sebenarnya bukan hanya menulis dalam bentuk jurnal tulisan gitu yang diberikan oleh psikolog atau konselor apa yang dialami saat ini. Ternyata journaling di sini adalah ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita memahami hal hadis, hadis yang memang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Kemudian kita cari bagaimana cara yang kita bisa mengimplementasikannya itu dalam bentuk journaling. Ya, karena kita ya, terus menggali apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita implementasikan. Kemudian kita cari terapi. Tadi misalkan, terapi bukan secara medis saja gitu kan. Ada terapi-terapi yang lain yang memang bisa kita lakukan selama itu memang masih dalam kondisi tepat gitu kan ya, sesuai dengan sunnah gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya terapi kesadaran diri ya, latihan mindfulness. Nah, latihan mindfulness ini ada contoh yang sangat sederhana untuk kita sama-sama berlatih. Ini salah satunya ketika kita makan, kita ketika bicara, kita berjalan, kita itu akan melihat diri kita seutuhnya. Misalkan seperti ini. Kita lagi bicara di sini di saat webinar ini. Tiba-tiba ada pikiran yang muncul. Kita padahal sebenarnya lagi bicara, tapi kenapa saya lagi ingat masalah yang lalu kok muncul lagi, padahal saya lagi bahas apa gitu ya. Nah, kalau latihan mindfulness itu, kita tidak memarahi diri kita sendiri. Kita tidak memarahi orang sekitar. Tapi kita belajar menerima. Contoh, oh iya, nggak apa-apa. Saat ini, ketika saya lagi berbicara dengan A, namun muncul pikiran di masa lalu saya muncul nggak apa-apa. Saya belajar menerima ini. Itu mindfulness. Jadi tidak di-cut, tidak dihapus. Atau bilang, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak gitu. Karena pikiran itu semakin kita larang secara bawah sadar, itu akan menolak. Tapi semakin kita belajar untuk menerima seutuhnya, dia akan luluh dengan egonya dan akan memahami, oh iya, ternyata kita belajar menerima diri kita seutuhnya. Pada saat itu akan ada transfer perasaan kita, sehingga muncullah resiliensi. Resiliensi adalah daya tangguh ketika dihadapkan pada suatu tekanan yang sangat tinggi. Masuk tadi tidak mudah ketika tidak bisa jalan, kemudian tidak bisa melihat, kondisi harus tidur, tengkurap itu tidaklah mudah dan itu tentunya melatih resiliensi yang sangat luar biasa gitu kan. Kemudian apalagi bentuk kita untuk mencintai diri kita baik secara fisik, kalau tadi secara fisik bisa dengan cara olahraga ya. Kemudian kita bisa memberikan nutrisi yang sehat untuk tubuh kita. Sementara tadi kalau secara emosi, bagaimana cara kita bentuk mencintai diri kita dan bentuk peduli pada diri kita tadi mengeluarkan ide, pikiran, atau perasaan itu sendiri baik lewat jurnal, terapi, ataupun mindfulness. Yaitu ada juga kalau secara sosial, kita akan mencari atau menghabiskan waktu kita dengan komunitas yang memang sportif. Begitu ya Mbak Lim ya, ataupun Mbak Sri atau siapapun yang ada di sini. Ternyata itu salah satu cara kita untuk meningkatkan self love dan self care kita.
Jadi kita akan membangun kebermaknaan hidup, membangun hubungan koneksi yang sehat, sehingga kesejahteraan psikologis kita, mental sehat kita terjaga. Nah, apalagi nih bentuk kita untuk memerankan self-care kita secara meningkatkan kesehatan mental, tentunya kita akan mulai memacu diri kita untuk tumbuh, ya. Jadi aku mau belajar nih tajwid atau mau aku belajar apa-apa, terserah orang mau bilang apa. Itu adalah improve mental health. Itu sudah mendorong diri kita untuk menjadi pribadi yang tumbuh tanpa lagi peduli dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Karena tetap fokus untuk perbaikan. Itu adalah peran di mana kita sudah mencintai diri kita. Ya, jadi di sini tentunya kita akan mulai melihat ada beberapa poin yang memang kita pelajari di sini tentang mencintai diri kita dan hubungan itu sendiri gitu kan. Ketika kita mencintai diri kita, pada saat itu juga kita akan membangun hubungan kita dengan orang lain. Disinilah kekuatan kita untuk mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan. Sehingga kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita pun tercapai tanpa kita kehilangan diri kita sendiri. Kalau dibilang mah asertif ya, setiap orang itu berhak untuk berperilaku asertif, setiap orang itu berhak untuk berkomunikasi asertif, memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang-orang ada di sekitarnya. Oke, Mbak, Mas, Akang, Tete, Pak Ustadz, dan yang lain semuanya, itulah diskusi malam kita yang malam penuh pengalaman juga yang luar biasa. Saya mendapatkan inspirasi dari Mbak Lim, Mbak Sri, dan yang lainnya juga tentunya. Semoga hal yang kita peroleh di malam ini akan terus mempererat juga ya silaturahmi kita, akan juga menambah wawasan kita untuk memang diimplementasikan sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang sebaik-baiknya, yaitu manusia yang bermanfaat. Saya serahkan kembali ke Ustadz Adib, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Age ya yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang luar biasa sekali nih ya. Terutama pada Ibu Lim ini sudah menceritakan pengalamannya gitu. Yang mungkin sebagian besar dari kita juga mengalami hal yang sama. Tadi gitu kan, terpuruk gitu. Terus di saat kondisi itu kita benar-benar menjauh dulu lah dari orang lain gitu kan. Supaya apa? Supaya diri kita ini sehat dulu gitu kan. Secara mental, secara fisiknya baru bisa bersosialisasi lagi, memberikan manfaat kepada orang lain. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ke depannya kita bisa menjaga mental kita tetap sehat gitu ya. Amin, amin, Kalau amin. misalkan ada apa-apa gitu, atau mungkin Amin. atau mungkin diberikan nikmat cobaan yang luar biasa gitu kan, insya Allah, dan selalu ingat yang memberikan cobaan, yang memberikan ujian itu adalah Allah, dan pasti semuanya itu akan kembali kepada Allah itu sendiri. Karena la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Apapun yang diberikan kepada kita, ujian yang kita alami, itu sebenarnya tidak akan melebihi kemampuan kita gitu ya. Jadi Allah itu tahu bahwa hanya kita yang bisa melampaui itu, hanya kita yang bisa melewati itu. Jadi harus yakin kepada Allah ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan cobaan, yakin insya Allah pasti kita bisa melalui itu. Seperti itu. Salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, bisa dengan sabar dan sholat juga seperti itu. Semakin kita dekat dengan Allah, insya Allah semua cobaan itu akan semakin mudah kita melaluinya seperti itu. Alhamdulillah luar biasa ini kan ada yang sudah menyempatkan waktu gitu kan berbagi juga dari mulai tadi gimana rasanya gitu kan beberapa tahun ke belakang gitu dan sekarang alhamdulillah sudah
mulai sehat ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah dari Ibu Sri Astuti juga saya dari 2017 sampai 2025 ini di tahun 2024 akhir mulai membaik. Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah ya Allah. Sampai detik ini Alhamdulillah berbagai keajaiban. Betul Ibu, Bapak Ibu semuanya ya. Karena kita hidup di dunia ini kan titipan semuanya ya. Kesehatan, rasa sakit gitu kan, perasaan juga itu semuanya titipan. Ketika kita merasakan sakit, yakin pasti sakit itu akan kembali lagi kepada yang mengasih kepada kita. Siapa itu? Ya, betul, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin apapun yang terjadi, insya Allah itu akan ada solusinya gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, mungkin dari pemateri kita Ibu Agi ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebagai statement terakhir mungkin boleh. Baik, terima kasih Ustadz Adib. Alhamdulillah hari ini saya mendapat keluarga baru lagi ya Ustadz ya. Dan ternyata memang setiap dari pertemuan itu akan ada selalu anugerah yang Allah berikan ke kita semua. Oke, sahabat-sahabat semua yang ada di sini, kita akan sama-sama belajar untuk menerima diri kita seutuhnya. Seperti memang semesta yang selalu menerima kita seutuhnya ya. Dan semua yang ada dalam diri kita pun tentunya semuanya tadi yang seperti Ustadz bilang tidak ada satupun memang yang Allah berikan kepada kita tanpa kita mampu melewatinya. Begitu ya Ustadz Adib ya. Jadi berhenti melangkah sama saja mematikan potensimu. Jadi selamat terus bergerak melangkah menuju kebijaksanaan hidup tentunya. Terima kasih untuk malam ini. Mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi diskusi lainnya. Terima kasih Ustaz Adit. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baik, Ustadz terima kasih Bakti, Ibu, terima Bunda. kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita dapatkan bisa menjadi semangat dalam hidup kita gitu ya. Motivasi lagi supaya kita bisa mencintai diri sendiri lebih, lebih dan lebih dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima Amin. kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita masih diberikan kemudahan untuk bertemu di kesempatan lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Izin warahmatullahi semuanya live wabarakatuh. ya. Ya, terima kasih.